Shalom pemirsa, secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini, ilmu doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Pengajaran-pengajaran Kristus mengenai doa harus dipikirkan dengan teliti. Ada ilmu tentang ilahi dalam doa dan gambarannya menampilkan prinsip-prinsip yang perlu dipahami semua orang. Ia menunjukkan bagaimana roh yang benar dari doa. Ia mengajarkan perlunya ketabahan dalam mempersembahkan permohonan kita kepada Allah dan memberikan kepastian kepada kita tentang kerelaannya untuk mendengar dan menjawab doa. Doa kita janganlah bersifat permintaan yang mementingkan diri hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita harus meminta agar kita dapat memberi. Asas kehidupan Kristus haruslah menjadi asas kehidupan kita. Demi mereka, katanya, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Pengabdian yang sama, pengorbanan diri yang sama, penaklukan yang sama kepada tuntutan firman Allah yang terlihat dalam Kristus harus terlihat dalam diri hamba-hambanya. Tugas kita kepada dunia bukanlah untuk menyembah atau memperkenankan diri kita sendiri. Kita harus muliakan Allah dengan jalan bekerja sama dengan Dia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kita harus meminta berkat-berkat dari Allah agar kita dapat berhubungan dengan orang lain. Kemampuan untuk menerima dapat dipertahankan hanyalah dengan jalan memberi. Kita tidak dapat terus-menerus menerima harta surga tanpa menyampaikannya juga kepada orang yang ada di sekeliling kita. Dalam perumpamaan ini, si pemohon berulang-ulang ditolak, tetapi ia tidak memadamkan maksudnya itu. Begitu juga doa kita tidak selalu kelihatan dijawab dengan segera, tetapi Kristus mengajarkan supaya kita tidak boleh berhenti berdoa. Doa tidak akan membuat sesuatu perubahan dalam diri Allah. Doa adalah untuk membawa kita ke dalam persesuaian dengan Allah. Bila kita menyampaikan permohonan kepadanya, Ia bisa melihat bahwa kita perlu menyelidiki hati kita dan bertobat dari dosa. Oleh sebab itu, Ia membawa kita melalui ujian dan pencobaan. Ia membawa kita melalui kerendahan hati agar kita dapat melihat apa yang menghalangi pekerjaan Roh Kudus-Nya melalui kita. Ada syarat-syarat supaya janji Allah dipenuhi dan doa tidak pernah dapat menggantikan tempat kewajiban. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Orang yang menyampaikan permohonannya kepada Allah menuntut janji-janjinya, sedangkan mereka tidak menaati syarat-syaratnya, berarti menghina Tuhan. Mereka membawa nama Kristus sebagai otoritasnya untuk kegenapan janji itu, tetapi mereka tidak melakukan perkara-perkara yang akan menunjukkan iman dalam Kristus dan cinta kepadanya. Demikian renungan kita pada hari ini. Selalu mulai hari Anda dengan secangkir pengharapan.